Ahead of him, Duke could see the charred remains of Albert. Gimana kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik saja, karena gue bakal bahas 2 fan-made horror yang seru banget. So, siapkan diri kalian dan langsung aja. Cerita dimulai di suatu malam yang menegangkan ketika Edward terbangun dari mimpi buruk yang sangat menggelisahkan hingga sempat mengganggu lokomotif lain yang ingin beristirahat. Keesokan paginya, sebuah tugas menanti. Edward diminta untuk membantu mengatur halaman lansiran karena kereta barang awal tertahan oleh cuaca buruk. Sebelum sebuah kereta barang besar harus dibawa menuju cabang jalur kuno. Namun seorang pekerja memperingatkannya untuk berhati-hati saat berada di dekat terowongan dan kotak sinyal lama karena tempat itu memiliki reputasi yang aneh. Konon, penjaga sinyal muda di sana sering mendengar hal-hal ganjil di tengah kabut. Ketika Edward tiba di sana, dalam kondisi cuaca yang sangat berkabut, ia melihat sang penjaga sinyal berdiri di dekat rel dan langsung menyapanya. "Halo di bawah sana." Sapaan itu rupanya membuat sang penjaga sinyal sangat terkejut dan ketakutan, seolah-olah ia baru saja melihat penampakan. Meski merasa asing dengan kehadiran Edward, sang penjaga sinyal menyampaikan bahwa jalur aman untuk dilewati. Sebelum Edward pergi, sang penjaga sinyal bertanya mengapa Edward meneriakkan kata-kata itu dan meminta Edward untuk kembali menemuinya besok malam demi sebuah penjelasan. Dengan satu syarat, Edward tidak boleh berteriak lagi saat datang. Di sisi lain, kru Edward menganggap penjaga sinyal itu sudah tidak waras dan menilai bahwa The Pet Controller atau ayah gendut telah mengasingkannya. Mengingat pos tersebut adalah salah satu tempat paling terpencil dan kesepian di sepanjang jalur kereta, di mana kabut memang sering memanipulasi pikiran siapapun. Malam berikutnya, Edward kembali tanpa memanggilnya. Sang penjaga sinyal yang tampak sangat terganggu akhirnya menceritakan rahasia kelam yang dialaminya selama 3 minggu terakhir. Ia mengaku telah bekerja di sana selama hampir 10 tahun dengan rutinitas yang sama. Namun belakangan ini segalanya berubah. 3 minggu lalu, ia mendengar fluid lokomotif misterius yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Saat ia memeriksa keluar di tengah kabut, tidak ada lokomotif sama sekali. Keesokan harinya, sebuah kereta barang mengalami kecelakaan anjlok di jalur tersebut akibat remblong, dan seorang penjaga hampir tewas. Seminggu kemudian, fluid misterius itu terdengar lagi, dan esoknya sebuah tangki bahan bakar terbakar hebat hingga menghancurkan gerbong rem di belakangnya. Sang penjaga sinyal yakin bahwa suara itu adalah sebuah peringatan gaib, dan 3 malam yang lalu, ia mendengarnya lagi tepat di tempat Edward sekarang berdiri. Itulah mengapa kemarin ia mengira Edward adalah pertanda buruk tersebut. Tragedi mengerikan akhirnya benar-benar terjadi. Jalur Clyburn terpaksa ditutup karena sang penjaga sinyal meningsoy tertabrak kereta di waktu dini hari. Masinis dari lokomotif yang menabraknya menceritakan kronologi kejadian kepada Edward saat sedang membawa kereta barang berat menuju pelabuhan di pagi buta. Ia melihat sesosok bayangan berdiri diam di mulut terowongan seperti sedang kesurupan. Karena kereta terlalu berat dan melaju cepat, masinis langsung membunyikan peluit panjang dan berteriak histeris memperingatkannya. "Awas, minggir dari jalan!" Edward seketika tersentak dan menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Kata-kata peringatan terakhir yang diteriakkan masinis sebelum menabrak sang penjaga sinyal adalah kata-kata yang persis sama dengan yang diucapkan Edward di malam pertama, serta persis seperti apa yang didengar sang penjaga sinyal di dalam bayangan misteriusnya selama ini. Peringatan yang ditakuti sang penjaga sinyal ternyata adalah bayangan dari kematiannya sendiri. Musim dingin melanda Pulau Sodor lebih awal dari biasanya, membawa kabut tebal yang menyelimuti daratan. Bagi para lokomotif, kabut panjang seperti ini selalu membangkitkan kembali cerita-cerita hantu lama dan tahayul. Si kembar Donald dan Douglas baru saja mengalami kejadian mistis di Sodor yang membuat mereka gemetaran ketakutan. Kereta-kereta kecil seperti Bert dan Jock menyadari perubahan sikap tersebut dan berpikir bahwa apapun yang mereka temui pastilah sesuatu yang sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, Rex membawa gerbong-gerbong kosong ke tambang saat matahari mulai terbenam dan kabut mulai turun. Di tengah jalan, ia mendengar suara samar peluit lokomotif yang asing. Saat melewati hutan menuju jalan pulang, Rex mendengar suara hentakan piston lokomotif lain yang semakin lama semakin keras, hingga sebuah hembusan angin kencang menerpanya dan suara itu tiba-tiba menghilang. Ketika Rex menceritakan pengalaman mistis ini di depo, Mike si lokomotif merah kecil langsung mengejeknya.
Mike menuduh Rex hanya berhalusinasi karena terlalu berpengaruh oleh cerita Donald dan Douglas. Namun Bert membela Rex dan mengingatkan Mike tentang legenda kuno yang menyelimuti jalur kereta mereka. Sebuah legenda yang diceritakan langsung oleh Duke, lokomotif tua yang pernah mereka selamatkan. Bert pun mulai menceritakan kisah masa lalu. Pada masa awal Mid-Sodor Railway, Duke adalah satu-satunya lokomotif yang mengoperasikan jalur utama. Karena kewalahan, manajer mendatangkan lokomotif baru berjenis saddle tank bernama Albert. Sayangnya Albert adalah lokomotif yang angkuh, keras kepala, dan suka membangkang. Ia selalu menolak dinasehati oleh Duke, yang dianggapnya sebagai kereta tua yang kuno. Puncaknya terjadi beberapa bulan kemudian ketika Albert ditugaskan membawa kereta berisi bubuk mesiu dan bahan peledak untuk keperluan peledakan di tambang. Duke sudah memperingatkannya dengan sangat serius bahwa satu kecerobohan saja bisa membuatnya meledak ke langit. Albert hanya tertawa sombong dan mengabaikan peringatan itu. Di perjalanan, Albert mengemudikan kereta dengan sangat kasar hingga gerbong-gerbongnya bergoyang hebat. Begitu memasuki area tambang, Albert memberikan hantaman keras pada gerbongnya yang memicu reaksi berantai ledakan dahsyat. Ledakan itu begitu kuat hingga menggetarkan seluruh lembah. Albert hancur berkeping-keping, sementara krunya dan 4 pekerja tambang meningsoi seketika. Sisa-sisa tubuh Albert yang hangus kemudian dipotong-potong untuk dijadikan besi tua. Namun sejak saat itu, suara peluit gaibnya sering terdengar meratap di tengah kabut. Mendengar cerita Bert, Mike tetap tidak percaya dan malah menantang bahwa ia sanggup menghabiskan malam di tambang balas tanpa rasa takut sedikit pun. Keesokan harinya, takdir seolah menguji kesombongan Mike. Setelah seharian bekerja, lokomotif lain bernama Frank harus pergi menjemput jok yang mogok, meninggalkan Mike sendirian di tambang. Saat matahari terbenam dan Mike bersiap pulang, tuas Wesel mendadak macet total dan tidak bisa digerakkan. Karena kru pemeliharaan baru bisa datang besok pagi, Mike terpaksa harus menghabiskan malam sendirian di jalur simpang tambang tersebut. Malam semakin larut dan kabut tebal mulai naik. Di tengah kesunyian, Mike tiba-tiba mendengar suara kelompok pria yang sedang berbincang samar di dalam kabut. Ia terbangun kaget oleh suara langkah piston misterius dan lengkingan peluit lokomotif yang terdengar sangat putus asa. Suara itu semakin mendekat hingga akhirnya kabut di depannya menyibak dan memunculkan sosok hantu. Lokomotif Albert berwarna yang menatapnya dengan pandangan dingin, membunyikan peluitnya dengan keras, lalu lenyap seketika, diikuti oleh suara gema ledakan dahsyat yang mengerikan. Mike menjerit ketakutan, memejamkan matanya rapat-rapat dan membeku sepanjang malam. Keesokan paginya setelah Wesel diperbaiki, Mike kembali ke depo dalam keadaan shock berat dan pucat. Ketika Jock dengan nada bercanda bertanya bagaimana malamnya di luar, Mike hanya diam 1000 bahasa meskipun ia sangat berharap bahwa kejadian malam itu hanyalah mimpi buruk. Di dalam hatinya Mike tidak bisa membantah lagi bahwa ia baru saja mengalami pertemuan mistis yang nyata dengan hantu Albert. So, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.